Hi, good morning everyone. I hope you are happy today. I hope you are well today. We will learn a new topic for this week. Okay, welcome to English Conversations. Today's meeting we will learn about expressing like and dislike. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana berekspresi menyatakan suka dan tidak suka dalam bahasa Inggris. Tentu saja. Nah, expressing like frasenya atau susunan kalimatnya yang pertama diikuti dengan I love, lalu titik-titik. Ya, titik-titik ini bisa dengan kata kerja atau verb. Kalau kalian ingin bercerita tentang kegiatan yang kalian suka atau hobi yang saat ini sedang kalian jalanin. Lalu yang kedua bisa diisi dengan noun atau benda. Saya I like burger. I like my laptop because from laptop I can playing many games and watch movie when I my spare time. Jadi kamu bisa cerita apa yang kamu suka dari benda tersebut. Ya, I enjoy eating. I enjoy watching movie. I enjoy when I'm doing nothing. Kalau nggak apa-apain aku juga happy. Itu ya, itu expressing like. Dan juga I love it when. It makes me happy when titik-titik. When itu bisa diikuti dengan sebuah situasi ya, adverb. Ya, adverb bisa juga keterangan. Bisa keterangan tempat, keterangan cara. Aku suka ketika dia menjelaskan dengan diberi contoh. Misalnya aku suka ketika dia memperhatikan saya. Nah, itu adalah expressing like. That is some example. I like it when. Nah, sekarang ada frasa I love verb plus ing. Ini juga cara menyatakan suka terhadap kegiatan yang kita lakukan. Nah, sekarang kan lagi banyak sepedaan ya, berhobi sepedaan. I love riding my bicycle. Jadi caranya tambahkan kata kerja plus ing setelah I love. Ya. Nih, I like tidying my room. Aku seneng banget beres-beres kamar ya. I like to tidy my room. Ingat kalau mau pakai verb ing jangan dikasih to di depannya setelah kata kerja ya. Kalau udah kasih to jangan ada verb harus kasih verb satu ya. I like to play football. I like playing football. Kalau sudah tuh tidak perlu lagi ada ingnya di belakangnya, tuh harus kata kerja pertama, to infinitive. Kalau ing tidak perlu pakai to. I enjoy playing soccer. I enjoy playing video games. I enjoy watching movie. I enjoy reading novel. I enjoy watching YouTube misalnya. I love it titik-titik. When a store is on a sale ya, semua orang ya, atau ini yang ibu-ibu atau kita yang perempuan ya suka banget nih kalau lagi ada diskon, lagi ada sale di toko gitu ya, saat Jumat sale, Friday sale, midnight sale ya. I love it when a store is on sale ya, ini sebuah situasi. Ada lagi yang lain contohnya, it makes me happy titik-titik when. It makes me happy when a friend invite me a chocolate cake. Ya, aku bahagia banget ya kalau misal ada yang ngundang ke rumahnya, ke kosannya buat ditraktir, dikasih coklat, kue coklat gitu ya. When a friend invite me a party, to a party. Wah, kita diajakin syukuran, makan-makan di ulang tahun. Wah, itu aku bahagia banget. Nah, gitu. I like it titik when. Nih contoh yang lain ya. I like it when my parents take me out for a walk. Ini kalau waktu kecil pasti senang banget diajak jalan-jalan sama orang tua. Ya, kita bisa minta jajan, masih gratis gitu ya. Sekarang udah kuliah, mau minta terbatas. Atau sekarang yang gantian kita yang traktir ya, kalau udah yang pada kerja, apalagi banyak kebutuhan. Nah, I like it when my parents take me out for walking around in tourism object misalnya. Aku suka ketika orang tua tuh ngajak jalan-jalan nih ke tempat wisata, gitu ya. Nah, sekarang itu tadi ekspresi ketika kita suka terhadap kegiatan, terhadap situasi atau benda, gitu ya.
Nah, sekarang kita berekspresi atau menyatakan nggak senang, tidak suka, ya, hate, dislike, hate, it bothers me. Ya, kalau ganggu banget tuh it bothers me, it annoys me, ini ganggu aku. Kalau I hate it when, ya, I can't stand it, ya, I can't enjoy it when, gitu ya, upset me, it upsets me, bikin aku jengkel. I don't like it when, aku nggak suka ketika people interrupt me when I'm speaking, gitu ya. I dislike verb ing. Nah, ini hampir sama ya, cara bikin kalimatnya tinggal I like plus verb ing. Ya, I dislike being stuck in heavy traffic. Ya, aku nggak senang kejebak macet. Ya, I dislike being stuck in heavy traffic. Aku tidak suka terjebak macet, begitu ya. I dislike being stuck in this relationship way. Misalnya lagi menjalin hubungan asmara dan itu complicated, ya, masih terjebak friend zone misalnya. I dislike being stuck in a friend zone situations. Nah, ini yang kita bilang ekspresi tidak suka. Oke, I can't stand it when. Nah, aku nggak tahan nih, aku jengkel banget ketika apa? I can't stand it when someone throw trash on the ground. Ya, aku nggak suka ketika seseorang membuang sampah, ya, sembarangan. Semua nggak suka ya, nggak tahan, jengkel. Nah, I hate itu benci. Bisa juga I dislike finding a butterfly in my soup. Nah, aku nggak seneng ketika melihat atau menemukan ada lalat atau ada serangga di makanan saya. Benci banget ya, pasti ini kotor deh penyajiannya, ya. I hate it when people disrespect to the elder. Saya nggak senang kalau ada orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Nah, itu contoh misalnya ya. It bothers me. Ganggu banget ya. Itu gangguin aku loh ketika apa ya? Ini mengganggu saya sekali ketika people listen to music loudly. Ya, ini membuatku terganggu ketika orang-orang tuh nyetel musiknya kenceng-kenceng. Iyalah, siapa saja pasti keganggu ya. It bothers me when people apa? Nanti kalian bisa coba bikin kalimatnya. It annoys me when titik-titik. It annoys me when people arrive late for appointment. Kalau kalian ada janji sama teman terus dia datang telat, pasti sebel ya. Ya, kita yang sebel kalau teman yang datang telat gitu. Tapi kalau kita yang telat, beda cerita ya. It annoys me ketika kita lagi janjian sama kantor ya, kalau rapat, yang ditunggu nggak datang, sebel banget, bahkan molor gitu ya acaranya, atau bahkan dia lagi masuk, kita lagi sudah serius-seriusnya di perbincangan diskusi, itu dia tiba-tiba interruption. I'm sorry, I'm late, boleh saya masuk gitu kan, lagi kita konsen penuh, tiba-tiba harus turun dan terdistract. Nah, this is annoying. Ini hal yang menyebalkan. Ya, it upset me. What is the meaning of upset? Kecewa ya. This is kecewa. Kecewa. It upset me when a close friend forget my birthday. Wah, kita pasti kecewa ya kalau teman dekat kita tuh lupa sama hal-hal kecil gitu, atau teman dekat kita membuat kita sedih atau membuat kita kecewa. Apa ya, kecewa dengan teman dekat tuh banyak sekali ya. Misalnya dicurangin dan sebagainya ya, dia tidak percaya lagi ke kita, dia mau cerita hal-hal yang bersifat pribadi ya. Jadi hati-hati when you are share your private story. Kalau kalian cerita hal yang private, usahakan jangan semuanya. Kalau perlu ya cerita sama orang yang dipercaya di rumah gitu ya. It upset me when a close friend forget my birthday. So be careful, okay? If you have a friends, please be careful. Just be a common relationship. Jadi kalau punya teman biasa aja ya, nggak usah terlalu deket-deket amat gitu ya. Namanya teman, bisa suatu saat nggak ngerti deh ya, namanya manusia gitu. Jadi biasa saja. Juga jangan terlalu membenci yang kita nggak suka. So this is not good for our health, mental health. Gak bagus juga buat mental kita. I don't like it when. Nah, ini contoh yang lain. I don't like it when a traffic cop rides a traffic fine ya. Jadi ceritanya ini dia nggak senang ketika
ada pak polisi yang nulis surat tilangnya dia, mungkin dia melanggar peraturan. Ya semua orang nggak suka ya, deg-degan, sebel. Ya, expressing indifference. Oke, tadi itu contoh-contoh ekspresi ketika kita tidak suka terhadap sesuatu. How about indifference? Ya, indifference ini kita ada di tengah, ibaratnya ragu, nggak peduli ya, don't care banget. Terus kamu suka nggak sama ini? Misal ditanyain, do you like horror movie? Do you like watching movie? Nah, kamu nggak bisa memposisikan diri, oh I like it atau I don't like it. Ya misalnya dia suka tapi nggak terlalu, bisa. Ya itu jawaban. Saya suka tapi tidak terlalu sih. Nah, itu disebut dengan indifference. Jadi kalian ada posisi di tengah, tidak terlalu suka, 50-50. Jadi di sini taste-nya 50-50. Kalian bisa gunakan beberapa frase atau beberapa ungkapan, yaitu I don't mind, it doesn't matter, it doesn't bother me, it doesn't matter to me, it makes no difference to me, I don't care really much about it, it's all the same to me, I could care less. Nah, saya pernah ngobrol sama salah satu turis di Bandung, kalau tidak salah ya, kalau nggak salah ingat. Dia cerita tentang dia asalnya dari mana, dari British, dari Inggris ya, dari England. Nah, dia ke Bandung, hobinya sepedaan, trekking gitu ya, trekking ke tempat wisata alam. Wisata di Bandung kan banyak tuh yang bisa dibuat trekking ya, ada garden, ada taman ya di bukit-bukit gitu, di dekat kampus gitu. Nah, waktu aku bertemu dengan bule itu, dia bilang everyone is talking about royal wedding today. Nah, ternyata waktu saya ketemu dengan dia itu hari yang sama dengan acara heboh ya, acara heboh Harry sama Meghan lagi nikah. Nah, kebetulan dia dari England kan. Saya tanya juga, oh ya, I know about that news. This goes viral everywhere, also in Indonesia. Ya, itu viral banget di sini juga gitu. Terus aku tanya balik, what do you think about that news? Saya tanya, kamu fans juga nggak sama pasangan kerajaan itu? Misalnya kan banyak ya fansnya, ada yang fansnya royal families gitu. Dia bilang, I don't know why people too obsessed with them, not really much care about what happened about the royal families or any other celebrities. I just want to focus to my pleasure, to my life, to my hobbies by traveling around the world. Jadi dia tuh nggak terlalu peduli ya. Dia bilang, why people so obsessed? Kenapa sih orang pada terobsesi dengan hal-hal yang berbau glamor kerajaan Inggris misalnya? Karena setiap orang kan sendiri ya, beda-beda. Nah, ternyata dia ada di posisi ungkapan indifference. Dia merasa, buat saya nggak ada efeknya, biasa saja, orang heboh biarlah gitu ya. Saya hanya ingin menikmati hidup jalan-jalan gitu ya, mengikuti passion saya. So this is what the meaning of indifference gitu ya. Oke, nah kalian bisa gunakan untuk ekspresi like and dislike, ungkapan suka tidak suka itu ketika membahas tentang topik hobi ya. Di sini hobi itu banyak banget, ada indoors activity dan outdoors activity. Hobi dibagi dua. Indoors itu yang sifatnya ada di dalam ruangan gitu ya, seperti listening music ya, bisa aja sih listening music di luar, tapi seringnya di dalam ya. Playing an instrument, singing and dancing, reading, playing chess, playing volleyball, playing computer, video games. Nah, hobbies yang di luar ini ya, this is outdoor activities or outdoor hobbies. Hobi yang di luar ada fishing, surfing, running, swimming, ya cycling, masa sepedaan di rumah kan gak asik ya. Playing soccer, playing kite, main layangan, roller skating, riding bicycle, flying kite nih, main layangan ya. Sekarang lagi musim nih, photography, camping, cooking. Fish keeping, fish keeping bisa di dalam bisa di luar kalau punya kolam di luar. Hobi yang melihara ikan, doing gardening jelas di luar, mungkin aja juga di dalam ya. Sekarang terbatasnya tempat, banyak sekali hobi menanam menggunakan hidroponik atau tanaman yang merambat ya, atau playing cards itu bisa di dalam juga. So itu tadi
ekspresi atau ungkapan like and dislike sama indifference. Nah, sekarang silakan kalian menuliskan contoh dengan menggunakan ungkapan like, dislike and like and dislike aja, gitu ya. Caranya bagaimana? Tulis di komentar, jangan lupa nama, koma, nim, koma lagi, kelasnya, habis itu di bawah contohnya. Dimulai dari frase yang mana dulu? Dari yang sudah dicontohkan ya. Yang pertama, kalian harus mencontohkan, bikin kalimat ya caranya. Kalian isi di kolom komentar berupa latihan bikin kalimat ekspresi like and dislike. Nah, yang like ada berapa? Yang like ada berapa ini kalimat gitu ya. Yang ada berapa kalimat untuk yang ekspresi suka? Ini satu menggunakan I love ya, I love titik-titik. Oke. Kedua I like titik-titik. Jadi yang kedua I like titik-titik. Ya, nanti kalian bikin titik-titiknya tuh kalian cari sendiri. Contohkan, kita contohkan kegiatan yang kalian suka misalnya. I enjoy juga titik-titik. Nah, enjoy ini kegiatan ya. Itu 3. Sekarang yang 4. I love it titik-titik when. I'm sorry, I love it when titik-titik. Ini keliru nih. Ya. Terus it makes me happy when titik-titik. Gitu. Lalu I like it lagi. Sama ya. Oh enggak, beda. Tadi I love it, I like it. Nah, itu tadi. Jadi ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Untuk ekspresi suka, mengungkapkan rasa suka ada 6 kalimat ya. Frasenya seperti ini contohnya. Jadi kalimatnya kalian cari yang lain. Lalu how about the dislike? Ya, yang dislike ini ya 1 I dislike, 2 I can, 2 I hate, 3 it bothers me, 4 it annoys me, 5 it upset me, 6 I don't like, 7 yes 7. Jadi yang like ada 6, yang dislike ada 7. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti kita praktekkan di minggu depan. Oke, jangan khawatir. Jadi minggu ini kita latihan dulu untuk membuat like and dislike di video. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang conversation-nya. Praktek untuk berbicara, berpasangan dengan situasi tertentu. Nanti saya pilihkan situasinya ada di restoran. Ya, restoran. Jadi nanti kita bangin play role playing. Siapa yang jadi waitress, siapa yang jadi guestnya, tamunya. Oke, kita akan bahas ini minggu depan ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.